rakyat itu diasuh oleh elit, tetapi zaman sekarang ini justru rakyat mengasuh elit. Saya hina tuh hakimnya itu ketika saya divonis 8 tahun tuh saya hina itu. Lah 8 tahun kecil, saya bilang begitu. Artinya Bambang Tri ini anti sains gitu. Tidak mau ilmiah gitu. Jadi Rocky ini sudah melakukan kekerasan simbolik dengan dia bertemu dengan penindasnya itu. One Kawan TV1. Kebudayaan kita itu apa? Kebudayaan kita itu ya kebudayaan yang mengasuh. Jadi kalau dalam konteks politik sekarang, kebudayaan kita ini mengasuh elit. Jadi seharusnya rakyat itu diasuh oleh elit, tetapi zaman sekarang ini justru rakyat mengasuh elit. Jadi misalnya ya, saya lihat kelompok-kelompok yang anti partai, kelompok-kelompok yang tidak menyukai pencapresan, tapi karena gelombangnya itu adalah gelombang sekarang ini adalah pencapresan, maka banyak kelompok-kelompok yang kemudian meleleh gitu. Nah, meleleh artinya mereka juga menyambut pencapresan ini, karena mereka takut kalau tidak ikut dalam arus demokrasi yang legalistik ini akan tidak kebagian itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya melihat ya kasus ijazah palsu ini. Jadi ijazah palsu ini kalau menurut saya kita ini sebenarnya terlambat. Karena di sini ada Bung Egy ya. Bung Egy sudah viral itu dengan Gus Nur ya, sudah bikin konferensi pers yang luar biasa, saya udah paling top lah itulah gitu. Dan sekarang Gus Nur ditangkap, Bambang Tri Mulyono juga ditangkap gitu. Tapi saya mau sharing pengalaman begini, karena saya nggak tahu nih Bung Egy kan juga sering keluar masuk tahanan ya. Kalau Bung Jul saya belum pernah ya. Pernah ya? 3 kali ya? Mapolres. Jadi tapi saya kira kalau Bung Egy sama Bung Jul ini belum pernah disiksa. Belum pernah disiksa gitu loh. Jadi siksa saya. Jangan sesuatu disiksa. Jadi yang Orde Baru itu jadi saya ditahan di Kodim itu 1 tahun. Artinya begini. Orang yang punya pengalaman di penjara, artinya diadili ya, bukan ditahan terus di BAP. Saya mengikuti Mas Bintang berapa kali saya ditahan di Polda. Ketika zaman SBY ditahan, ketika zaman Jokowi juga ditahan, ya kan. Bahkan pertama kali polisi menggerbek di sini sebelum menangkap Ratna Sarumpait, sebelum menangkap siapa itu Rahman dan sebagainya, itu di sini sudah didatangi 80 polisi jam 12 malam itu. Dia mencari mobil komando, tapi mobil komandonya sudah saya bawa ke tim gitu. Kalau saya tanya, kamu kenal nggak sama Hatta Taliwang? Saya bilang nggak kenal ya. Tapi kalau kamu kenal nggak sama SBP? Nggak kenal. Kalau kayak itu celaka saya, nggak ilmiah itu kan. Nah, jadi pengalaman orang yang pernah ditahan kayak Bambang Tri itu. Jadi Bambang Tri ini pernah ditahan karena menulis Jokowi ada. Tapi ketika di sidang, Bambang Tri itu mengalami apa yang disebut dengan konflik teoretik. Jadi dia nggak tenang gitu. Dia nggak kayak saya dulu ditahan diadili itu saya tenang aja. Oh ini cuma drama. Itu loh, ini kan bahwa saya sudah divonis oleh Mabes ABRI. Jadi saya nggak ada masalah, saya anggap itu mau dihukum 10 tahun, mau dihukum 20 tahun. Saya nggak ada masalah, jadi saya hina tuh hakimnya itu ketika saya divonis 8 tahun tuh saya hina itu. Lah 8 tahun kecil, saya bilang begitu. Itu dibuat di Tempo itu. Karena apa? Karena saya teman-teman saya dulu komando jihad gitu loh. Yang ditahan di Pulau Nusa Kambangan itu
ada yang 2 kali seumur hidup, ada yang 8 tahun, 10 tahun. Jadi ketika saya masuk Nusa Kambangan 8 tahun kecil gitu. Nah, orang yang punya psikologi pernah ditahan, diproses dalam pengadilan dan sebagainya itu dia mengalami apa yang disebut dengan konflik neurotik. Kalau dia tidak reflektif, kalau dia tidak berpikir, tidak punya perspektif yang jelas terhadap perjuangannya itu saya kira itu dia mengalami apa yang disebut dengan konflik neurotik. Bambang Tri saya kira dalam konteks ini ya, dia mengalami itu. Dia mengalami konflik neurotik. Kapan itu di Prodem dia teriak-teriak gitu. Gulingkan Jokowi, gulingkan Jokowi, terus memang tahu kok digulingkan gitu. Ya kan? Itu yang saya sebut dengan nggak tenang dia. Gitu. Kebetulan ya, waktu sidang itu yang menjadi saksi ahli itu anak Gajah Mada yang saya kenal ya, Budiawan, Profesor Herin, sama Dr. Ayu Budito. Itu juga mau diserang sama Bambang Tri ketika dia memberikan satu kesaksian itu. Artinya apa? Artinya Bambang Tri ini anti sains gitu, tidak mau ilmiah gitu. Nah, jadi saya kira dalam konteks budaya ya, saya kira saya memberikan satu, tapi saya juga bersimpati dan katakanlah saya juga ikut prihatin dan saya juga mendukung itu. Bagaimana Al-Mukarram memerintahkan saya untuk bicara, saya datang bicara gitu. Memang tapi saya tidak juga menganggap Jokowi nggak lama lagi udah lewat, ya kan? Lewat nggak lama lagi. Dan dia itu apa gitu loh. Jokowi itu ibarat jago itu apa? Dia tidak punya gacok gitu loh, nggak punya gacok itu apa Indonesia ini? Dia nggak punya pegangan, atau bukan pegangan dalam arti jimat ya, tapi dia nggak punya apa yang dia inikan. Jadi kalau saya di dalam berpolitik, saya lebih suka bicara soal sistem. Jadi bagaimana, apakah sistem yang menaungi politik kita ini sudah benar atau belum, itu soalnya. Kalau soal ijazah palsu dibandingkan dengan konstitusi palsu, levelnya kan kalah tinggi, gitu loh. Dan seperti tadi Bung Lapong mengatakan, kalau Jokowi ya, yang saya dengar dari teman-teman di istana, dia mengatakan begini, biarkanlah Bambang Tri joget, takilan itu, biarkan aja. Nanti kalau ada waktunya saya bicara, akan saya tunjukkan itu bahwa ijazah saya itu palsu atau tidak palsu. Itu kata Jokowi. Jadi orang Jawa itu punya kesabaran seperti itu. Gitu loh. Karena orang Jawa itu membaca Al-Baqarah 154. Itu orang Jawa itu pokoknya sabar kalau sholat, yang penting gue. Gitu loh. Lawannya itu nanti, ya itulah. Jadi cara memimpin seorang Jawa, Jokowi bilang itu kan nek sekti ojo mateni. Makanya ketika kami di Solo diskusi tentang orang hilang itu kami menangis karena apa? Ketika Jokowi menang ketika melawan Prabowo, yang dirangkul justru Prabowo-nya, bukan kami yang tertindas gitu loh. Nah, jadi melihat dari sisi seperti itu, apa nih artinya pemimpin kayak gitu. Jadi saya tidak pernah tertarik dengan Jokowi. Dan saya mengatakan bahwa saya belum pernah jadi relawan. Misalnya ya, dulu Agus Lenon itu ditawari sama Denny JA untuk membaca puisinya Jokowi JK itu, dibayar 10 juta. Saya tolak itu, saya nggak mau. Karena apa? Kalau saya mau nanti ada di YouTube, gitu loh. Agus Lenon almarhum itu membaca itu, kalau di YouTube buka ada tuh. Saya nggak mau. Jadi saya tetap berjuang, dalam arti berjuang untuk hanya mendapatkan beras dan baju, uang untuk membeli beras dan membeli baju. Jadi saya berjuang tidak untuk Rocky Gerung ya kan. Artinya menukarkan pikirannya dengan Luhut, gitu kan.
Apa artinya gitu? Saya malam-malam ditelepon sama mahasiswa di Taman Menteng itu. Mas, gimana caranya membaca Rocky ini ketika ketemu Luhut dan Gibran? Nah, itu kalau menurut teori Bourdieu, filsuf Prancis itu, Bourdieu mengatakan sebagai intelektual publik, Rocky melakukan kekerasan simbolik. Gitu. Jadi Rocky ini sudah melakukan kekerasan simbolik dengan dia bertemu dengan penindasnya itu. Jadi kalau di dalam teorinya Bourdieu itu ada namanya simulacra teori. Simulacra teori itu artinya apa? Artinya kolaborasi antara penindas dan yang ditindas. Nah, dalam konteks ini Rocky sudah kolaborasi dengan penindas. Stockholm syndrome. Dia itu intelektual publik. Intelektual publik ya. Nah, saya kira ini ya. Jadi Fakri Ali pernah menulis ya, tentang apa kekuasaan Jawa. Yang dia mengatakan bahwa ciri-ciri kekuasaan Jawa itu ada 3. Nah, itu yang satu yang disebut dengan mangku. Jadi dia menggunakan filsafatnya Aji Soko, Gono Coroko, Dodo Sowolo, Podo Joyonya, Mogo Butongo. Nah, itu orang Jawa kalau ngelawan itu misalkan gini ya, dulu ada peristiwa ya. Panembahan Senopati mengundang seluruh Nusantara untuk datang ke Mataram. Nah, dia bilang siapa yang bisa saya hanya bisa menyuguhkan namanya olahraga apa? Pencaksilat. Nah, jadi Jawa itu tidak pernah mengalahkan. Jawa itu selalu kalah. Dia tidak pernah mengalahkan dengan Kompeni kalah, Diponegoro kalah. Pokoknya Jawa itu tidak pernah ada menang, itu nggak pernah. Tetapi dia itu tadi dia hanya mangku itu tadi. Jadi dia ibarat layang-layang itu dia ulur gitu loh. Itu yang pertama menurut Fakri Ali. Yang kedua, kekuasaan Jawa itu tidak mengenal tandingan. Jadi kalau misalnya dulu Pak Harto juga pernah tuh, Pak Harto misalnya ya itu dibilang dia tuh lembu peteng, ditangkap itu anak Jogja itu, penjarakan. Terus dulu juga di sini di Guntur juga kayak Mas Bita dan teman-teman yang lain tuh mengatakan SBY itu pernah menikah sebelum dengan Bu Ani. Itu juga dulu ribut ya kan. Katanya tuh anggota DPR disogok sama SBY itu. Ya kan Mas? Ketemu juga itu. Enggak, artinya SBY pernah nikah itu sebelum dengan Bu Ani. Filipina, saya kayak gitu. Jadi ini kan sebetulnya kan kayak peristiwa Babang Tri ini juga tidak terlalu signifikan itu loh untuk dibicarakan sebetulnya. Jadi kalau Bung Jul itu malah justru agak substansi karena bicara soal konstitusi ya kan. Walaupun kemarin saya ketemu Lanyala itu dia nggak setuju kalau kata-kata konstitusi palsu itu. Karena kalau konstitusi palsu Lanyala juga nggak sah dong. Nah, saya kira kalau yang ketiga itu kalau yang kedua itu orang Jawa itu tidak mau ada matahari kembar. Itu loh. Kalau yang ketiga ya itu tadi, kalau orang Jawa itu kalau dia sakti jangan membunuh. Nek kowe sekti aja mateni. Nah, makanya implementasi dari falsafah Jawa yang diterapkan oleh Jokowi itu adalah dia merangkul Prabowo. Itu loh. Nah, sebenarnya yang salah bukan Jokowinya, yang salah Prabowo-nya, karena Prabowo udah nolak itu. Sama malu, kenapa dia mau gitu, itu kan itu dari soal gitu. Nah, sekarang ya kalau soal ijazah palsu itu KPUD Surakarta sudah menyatakan bahwa kami sudah meneliti ijazah SMP, SMA sampai perguruan tinggi bahwa Jokowi itu ijazahnya tidak palsu gitu. Tidak palsu. Hanya Gajah Mada sudah bikin konferensi pers, kepala sekolahnya juga sudah bikin konferensi pers. Jadi itulah gitu loh. Itulah artinya. Tapi kita sebagai aktivis ya kembali lagi, daripada kita tidak melawan, kita mati, lebih baik kita melawan tapi hidup. Saya kira itu. Terima kasih. Bagaimana melawan itu? Karena Anda tadi bilang
Anda kritik pemilu yang berteman dengan penindas. Nah, gimana ini melawan Jokowi yang penindas itu pada diri? Gimana dalam perspektif Anda sebagai Kalau jadi ini melawan itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang melawan secara kultural. sekarang begini Bu, Bung Karno jatuh, Soeharto jatuh, kita ada melawan ini Jokowi. Jadi Soekarno jatuh karena perlawanan kan? Hah? Soekarno jatuh karena perlawanan. Gimana? Dia karena melawan Soeharto Iya, jadi tapi kalau Jokowi ini sudah nggak lama lagi berakhir. Begitu Januari 2023 dia sudah nggak bisa apa-apa dia. Paling dia terapkan ya apa namanya melakukan reshuffle lagi itu karena Surya Paloh dianggap tidak lagi setia gitu. One Kawan TV 1